Shalom. 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 Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang beribadah jemaat Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan juga mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah melalui pada online Shalom. Puji nama Tuhan. Mari persiapkan hati kehidupan kita. Dan juga akan datang menyembah Tuhan. Kita akan datang bersyukur untuk memuliakan nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita persiapkan kehidupan kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang menaikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hal yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Hal yang termanis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika kami ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis, namamu selalu tiada rukun tak berteru, menyembah Yesus Tuhan. Dari
untuk bersorak-sorai muliakan namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Haleluya. Sebelum kita muliakan nama Tuhan, buka maskernya sedikit, kasih senyum satu sama lain di wajahmu penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian, kita katakan Allah sumber kuatku. Amin. Sekalipun masalah pergumulan belum selesai, tidak mematahkan semangat kita. Amin. Kita kembali nyanyikan pujian, terima sukacita surga, dan kita tetap semangat, tetap kuat.
dapat saksikan taklukan badan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah kepalaku, takkan hilang. Haleluya. Kau tak bersorak bagiku, sukacita sudah nyata. Sekali lagi, haleluya. Mungkin masalah masih ada yang menunggu di depan, atau masalah hari ini belum selesai, tapi sukacita surga Tuhan memampukan kita. Amin. Karena Tuhan akan memampukan kita, karena kita adalah lebih dari pemenang. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak muliakan nama Tuhan. Lebih dari
Baik jemaat Tuhan, kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Lebih dahulu mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, dan kami memberikan dengan sukacita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya. Amin. Dalam tugas persembahan saya persilakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Aku tetap percaya. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selai rambutku, selai rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku. Untuk menyambut firman Tuhan, jangan firman Tuhan untuk bangkit berdiri, akan menyanyikan kembali dulu. Akan selalu berkasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Selai rambutku. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu sekalian. Aduh senang ya bisa berada kembali di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Yang gereja kita adalah gereja keluarga, ya. Kita semua adalah
keluarga. Ya, semua sehat. Juga menyapa bagi saudara-saudara kita yang ada di rumah, shalom. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Walaupun pagi hari ini saya tidak ada janji dengan kocak pakai baju kotak-kotak, tetapi puji Tuhan ini pakai seperti itu sekalian, ya, make in Bruce. Luar biasa sekali, haleluya. Coba sebelum nanti kita dengarkan firman Tuhan, saya mau pastikan dulu siapa yang duduknya bersebelahan antara suami dengan istri. Mohon maaf Pak Yusuf, Bu Yuni boleh tidak di sebelah. Jangan saling membelakangi. Ya, ayo supaya tidak ada dusta di antara kita. Luar biasa sekali ya, karena hari ini saya mau bicara mengenai keluarga. Haleluya, Yesus Tuhan kita baik. Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah sering juga bicara mengenai keselamatan atau salvation, fenomenologi, Holy Spirit, terus second coming, segala sesuatu mengenai teologi kemakmuran dan teologi segala macam Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita mau bicara masalah keluarga. Untuk itu pastikan biarlah kita boleh berada di sebelah kiri suami, sebelah kanan istri, semuanya. Coba sebelum lanjut ke firman Tuhan, saya mau tanya dulu siapa yang belum menikah? Oh, saya paling duluan. Yang belum menikah, tetapi yang belum menikah tetapi sudah ada cem-ceman. Ada? Luar biasa, jangan begitu. Ya, yang single? Oke, yang gomblo. Oke, malu. Ya, orang bilang single pilihan gomblo nasib. Ya baik, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya coba mau sampaikan mengenai keluarga seperti yang saya kasih tema adalah fondasi keluarga yang kuat, fondasi keluarga yang kokoh. Seperti Ibu Gembala katakan bahwa tahun ini kita kasih visi Tuhan mengenai tahun apa? Extraordinary. Ya. Tahun yang luar biasa. Nah, kita gereja GBI Pulau Gebang, gereja keluarga kita mau menjadikan bukan tahun yang luar biasa, tetapi keluarga kita keluarga yang extraordinary. Katakan sama-sama, keluarga saya keluarga yang luar biasa. Kenapa? Keluarga adalah penopang. Keluarga adalah pemberi kita semangat di dalam kita beraktivitas, di dalam kita bekerja, di dalam kita berdagang, di dalam kita berbisnis, di dalam kita segala macam. Ya, berbeda kami mengatakan keluargaku adalah surgaku. Sebelum kita sampai kepada surga yang sebenarnya, nikmati surga yang ada di dunia, yaitu di tengah-tengah Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau surga tercipta di tengah keluarga kita, melangkah keluar rumah Bapak Ibu sekalian pasti berhasil. Melangkah keluar rumah dengan hati bersuka cita, dengan hati penuh pengharapan Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi, kalau keluarga kita adalah neraka Bapak Ibu sekalian, ribut terus, bertengkar terus, tidak ada kecocokan sama sekali di dalam keluarga kita,
sebelum sampai ke neraka yang sebenarnya, itu sudah merasakan neraka di dunia. Mau apapun akan gagal Bapak Ibu sekalian. Nah ini bagian ini saya coba akan bagaimana kita membangun fondasi keluarga yang kokoh. Sebenarnya ini adalah suatu pemberitaan firman bagi pasangan yang untuk menikah. Tapi saya sangat percaya sekali kita adalah mempelainya Kristus semuanya. Amin. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus, penting untuk mencari nafkah, betul, betul nggak? Penting untuk bekerja. Penting untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga kita. Itu adalah perjuangan seorang kepala keluarga. Penting sekali untuk menciptakan suasana yang begitu luar biasa di tengah-tengah keluarga kita. Tetapi tidak kalah pentingnya bagaimana Bapak Ibu sekalian keluarga kita diselamatkan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, banyak orang hari-hari ini saya lihat suami percaya tapi istri belum. Bapak Ibu sekalian, suami ikut ibadah tapi istri tidak ikut ibadah. Begitupun sebaliknya. Tadi saya katakan keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat, dan keluarga adalah benteng. Perhatikan dengan bersama Bapak Ibu. Daniel 11 ayat 31 mengatakan demikian. Tentaranya akan muncul. Tentara siapa? Tentara iblis Bapak Ibu sekalian. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu apa yang firman Tuhan maksudkan? Benteng kita itu keluarga. Tidak heran dari masa-masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat begitu banyak keluarga-keluarga yang pada satu titik ujung Bapak Ibu sekalian mengalami proses yang dinamakan perceraian. Udah gak tahan lagi masalah ekonomi, udah masalah kesehatan dan lain sebagainya terjadi di tengah-tengah keluarga. Kalau tidak mempersiapkan keluarga kita menjadi kuat. Ayat ke-32 mengatakan di kitab Daniel 11, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuki sampai murtad. Nggak heran Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kalau kita lihat banyak suami yang murtad atau istri yang murtad. Sekali lagi, kalau iblis tidak bisa pakai suami untuk bikin istri murtad Bapak Ibu sekalian, dia pakai istri buat suami murtad. Kalau dia tidak bisa memakai orang-orang untuk buat kita murtad, iblis akan pakai kita untuk bikin orang lain menjadi murtad. Berapa banyak karena suami istri jadi murtad. Penting sekali Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menciptakan keluarga yang kuat di dalam menjalankan pertumbuhan iman Kristen kita. Coba mari kita perhatikan firman Tuhan, ada dua bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan, yang akan sama-sama kita lihat. Yang pertama di kitab Maliaki pasal yang kedua. Kitab Maliaki pasal yang kedua ayat yang ke-15. Banyak jemaat Tuhan kalau hamba Tuhan pendeta bilang mari sama-sama kita pelajari kitab Maliaki, berasosiasi mengenai perpuluhan. Ya, saya tidak bicara mengenai perpuluhan, tapi kita bicara mengenai keluarga. Maliaki 2 ayat yang ke-15, rupa-rupanya Maliaki juga banyak berbicara mengenai keluarga. Ya, saya bacakan saja untuk kita semua. Maliaki 2 ayat 15 mengatakan, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Perhatikan sekali lagi, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Suami istri, daging dan roh. Dan apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jaga dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda, bukan istri muda. Ya. Jadi istri masa muda. Ayat 16 mengatakan, sebab aku membenci apa? Aku membenci perceraian. Kata siapa? Bukan kata saya. Kata firman Tuhan. Siapa yang mengatakan Allah membenci perceraian? Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada waktu Israel pada waktu Allah Israel juga orang yang menuduh pakainya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka
Jagalah dirimu, janganlah berkhianat. Allah sekali lagi membenci dinamakan perceraian. Banyak orang berkata, Pak, bagaimana saya bisa tahan, Pak, mempertahankan keluarga ini? Saya sudah tidak cocok lagi dengan istri saya. Saya mau ambil satu keputusan bercerai. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, extraordinary ya, perhatikan ayat ini dasar. Sebab aku membenci perceraian. Saya cuma sampaikan Allah membenci perceraian. Kalau Allah sudah benci, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan? Nah, mungkin kita akan menerima suatu keselamatan di dalam kehidupan kita. Ya. Saya bilang, banyak orang dibenci mertua aja juga hidupnya kalang kabut, Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah sudah benci, saya tidak bisa katakan, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan pernikahan kita ini? Untuk menjadi pernikahan kita yang kokoh, tentunya ada basis, ada dasar, ada fondasi yang kita bangun begitu kuat. Saya sudah menikah kira-kira kalau nggak salah 38 tahun. Lama ya. Bayangkan saya 38 tahun sudah ada berkembang menjadi begitu luar biasa. Bapak Ibu, anak 4, cucu 7, Bapak Ibu, mantu 3. 37 tahun itu bukan perjalanan yang pendek. Bukan penuh dengan manis Bapak Ibu sekalian, tidak. Ya, walaupun istri saya, kalau saya boleh katakan, sebab dia ada di sini, Bapak Ibu sekalian, tidak hemat dalam berkata-kata, ya, tidak hemat dalam berkata-kata. Tapi jangan nanti kalau di dalamnya kasih tahu ya. Tidak hemat, Bapak Ibu sekalian. Tapi toh saya bisa mempertahankan sampai 38 tahun. Buktinya saya nggak stres. Buktinya saya menikmati, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kenapa pertanyaannya? Kenapa pertanyaannya? Hari ini saya jawab. Pertanyaannya, ingat sekali lagi, saya mau jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan katakan, Efesus 5 ayat 20, hai suami kasihilah istrimu. Enggak, kalau saya baca seterusnya, kalau istrimu baik, kalau istrimu buruk, kalau istrimu dengar-dengaran kata suami, kalau suami mau istri oke, gitu kan? Kalau suami katakan apa yang dia mau, istri nurut. Bukan kondisi, sekali lagi, mengasihi pasangan hidup, bukan kondisi. Oh, saya lagi bad mood begini, udahlah jangan deket-deket sama istri. Nanti tahu sendiri dia kan nggak hebat berkata-kata, saya keluar. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang Tuhan kasih pasangan yang seimbang dalam kehidupan. Ya, bukan seiman lagi, tapi seimbang. Amin. Nah, biasanya kalau ada pemberkatan pernikahan, saya suka akan cari pasangan hidupmu yang seiman tetapi berlawanan jenis. Tahan sekali lagi. Karena kayak sejenis juga sekarang. Kemarin saya baca di Google ya, kalau katakan suami adalah yang antara laki dan wanita, kena pasal pidana di suatu negara, kan buat subvensi. Karena mereka sudah melegalkan LGBT. Ini banyak terjadi. Ya, maka itu keluarga kita harus merupakan suatu fondasi yang kuat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian,
kita bisa mengasihi suami, kita bisa mengasihi istri, karena kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, katakan apa? Hakikatnya adalah mati, Bapak Ibu sekalian. Saya mau jadi pelaku firman apapun yang sedang kami alami, Bapak Ibu sekalian, tapi tetap saya mau konsisten di dalam melakukan apa yang firman Tuhan. Katakan amin. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Coba satu bagian firman Tuhan yang saya mau bacakan untuk kita semua di Matius 7, Bapak Ibu sekalian. Matius 7 ayat 24 dan ayat 27. Perikop ini berjudul dua macam dasar. Pertama, ada dasar yang tidak kuat, tentunya ada dasar yang kuat, ada pondasi yang kuat, ada pondasi yang tidak kuat. Kita mulai baca ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya bacakan ayat 24, Bapak Ibu Saudara ayat 25, saya 26, dan kita sama-sama ayat 27. Siap ya? 2, 3. Saya baca 24. Siap ya? Setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan siapa? Perkataan Tuhan, punya ini huruf besar, dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu Dua macam apa? Dua macam dasar. Ya. Pertama adalah dasar yang dibangun, satu perumpamaan ini adalah rumah yang dibangun di atas. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, pernikahan yang kuat pasti akan menjadi dambaan semua orang. Pernikahan yang kokoh akan menjadi dambaan semua orang. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih, bagi yang belum menikah, pasti dia juga punya rencana, punya angan-angan bahwa ketika dia masuk ke pernikahan, mereka berharap agar kelak memiliki pernikahan yang kuat, yang langgeng, yang sampai mau memisahkan. Makanya Matius 9 ayat 19 itu mengatakan, sebab mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ini menjadikan sesuatu dasar, fondasi di dalam kita membangun pernikahan. Maka saya sering katakan kepada pasangan-pasangan yang akan menikah, bukan ketika Anda memasuki di dalam pernikahan itu membangun rumah tangga. Tidak. Ketika Anda mulai mengenal satu dengan yang lainnya, ketika ada kecocokan, pada saat itu Anda sudah mulai membangun rumah sampai tiba hari H-nya yang Anda tentukan, yang sudah Anda sepakati untuk meresmikan. Jadi bangun rumah di dalam pernikahan itu bukan ketika kita masuk di dalam pernikahan, tidak. Jadi kita harus persiapkan dulu dari awal. Banyak pasangan-pasangan yang saya tanya, apa tujuan Anda menikah? Saya percaya juga bagi kita yang sudah menikah antara 5-10 tahun, kalau saya tanya, apa sih tujuan Anda menikah? Anda bisa jawab? Sekali-sekali mengadakan suatu ibadah ucapan syukur, re-komitmen pernikahan. Ya, dulu. Re-komitmen pernikahan. Pernikahan itu adalah covenant. Pernikahan itu adalah perjanjian kita dengan siapa? Dengan Tuhan.
Aku berjanji menerima si A sebagai istri. Yang setiap baik keadaan sehat, keadaan sakit, ya, baik. Gak ada tuh, ya, gak ada. Itu ada komitmen. Kita covenant perjanjian kita di hadapan Allah, juga di hadapan hamba Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya. Kita perlu mengucapkan itu, kita perlu merefresh, kita perlu komitmen di dalam pernikahan. Nanti kembali, kalau saya tanya, apa sih tujuan Anda? Iya Pak, kan dia tulang rusuk. Ya. Ada ujian juga mengatakan tulang rusuk yang lama hilang, kini dia sudah jadi pendampingku. Kita berdua bersama-sama melayani Tuhan selama-lamanya. Ada tahu lagu itu nggak? Tulang rusuk. Belum lahir. Iya betul, belum lahir. Tulang rusuk. Saya terus cari di Google. Ya boleh sekali-kali saya tulang rusuk. Bukan tulang rusuk dangdut, itu ada dalam Google. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, saya bertanya, apa sih tujuan Anda menikah? Meneruskan keturunan, Pak. Ya boleh. Berkembang. Jadi nah, nggak ngerti mereka, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tanya serius, Bapak Ibu sekalian, apakah cuma hanya memenuhi keinginan daging? Saya cuma katakan 3 hal penting yang kamu harus catat, yang mungkin juga kita harus catat. Terutama yang mau menikah, percaya kapan mau menikah? Coba dicatat. Ya, yang apa-apa kita kan dari keluarga, kita sama-sama keluarga. Ya betul kan? Kita keluarga. Jadi nggak ada dusta di antara kita. Hubungannya di udah jangan ada dusta di antara kita, dia paling hafal itu lagu. 3 hal. Pernikahan itu bukan seperti orang mau masuk ke Disneyland. Ya mungkin kita ada di luar Disneyland, kita pengen masuk taman hiburan, Disneyland, dunia fantasi dan lain sebagainya. Kita di luar, kita pengen masuk ke dalam. Beli tiket, kita masuk, semuanya kita coba, setiap wahana kita coba, setiap permainan yang ada di sana, sampai semuanya kita sudah coba. Timbul kejenuhan di dalam diri. Pengen keluar, kalau udah jenuh di dalam pengen keluar. Saya bilang pernikahan bukan seperti itu. Ada suatu titik kita merasa jenuh. Ada suatu titik kita juga dihantui dengan namanya kebosanan, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan kau quit, jangan kau keluar. Bukan seperti Anda masuk ke taman hiburan, dunia fantasi. Ya ngomong-ngomong waktu minggu Sabtu itu jadi nggak pergi ke Ancol. Saya lupa. Jadi ya Pak ya. Oh belum, masih nunggu saya. Saya nggak bisa. Minggu kemarin pun saya ada ibadah pimpin pemakaman dari kawan teman seibadah dulu awal pengen meninggal. Saya minta pimpin saya pimpin. Jadi sekali lagi pernikahan itu bukan seperti orang masuk ke dunia fantasi, bukan seperti masuk ke taman hiburan yang semua kita udah coba. Timbul kejenuhan, timbul kebosanan, pengen keluar, pengen udahan gitu. Bukan. Karena apa? Karena besok nggak bisa masuk lagi. Tiket sudah habis. Kalau kita udah keluar, tiket sudah habis. Kecuali waktu saya dulu di Jepang, Tokyo di sini, dan besok bisa nyambung. Karena memang areanya nggak bisa selesai dalam 1 hari.
Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan itu bukan seperti main video game. Saya masih main video game di sini. Ya ada sekarang macam-macam ya. Dulu waktu zaman saya itu cuma ada Tetris, Pac-Man gitu kan. Terus apa lagi ya? Pak Yusuf tahu nggak? Pac-Man, Tetris. Tapi sekarang macam-macam. Ada Lucu dan sebagainya. Saya nggak ngerti. Tapi kalau anak-anak kecil lucu saya udah luar biasa. Ya. Kan main video game Bapak Ibu sekalian. Video game itu kayak macam ada fight gitu ya, berkelahi. Catur juga bebas. Saya kalah terus kalau sama video game. Catur Bapak Ibu sekalian. Atau video ketika dia bermain video dia berusaha untuk jadi pemenang. Tapi kalau nggak menang-menang, kalau kalah-kalah, udahlah kayak kalah terus saya quit, saya change another game. Cari game yang lain. Pernikahan bukan itu. Ketika kita tidak bisa, karena kan ada orang bilang juga, nanti kalau gue udah kawin, sekarang gue boleh ngalah. Ada tuh yang begitu Bapak Ibu sekalian. Ada nggak yang begitu di sini? Nanti tuh kalau gue udah kawin, kalau kita udah kawin, lu lihat, gue lindes. Suami istri adalah penolong, bukan perongrong. Ada begitu, Pak. Nah, ketika menikah Bapak Ibu sekalian itu, kalau dia nggak bisa kalahkan, ya udah quit, ganti dengan pemain lain. Ada rencana ya. Dan yang ketiga, perhatikan dengan baik. Yang ketiga, pernikahan itu bukan seperti orang bangun PT, Bapak Ibu sekalian, atau bangun CV. Ada joint venture, ada kerjasama dengan teman, dengan rekan. Bukan itu. Ya ketika dia bangun PT atau perusahaan, Bapak Ibu sekalian, join berjalan 1-2 bulan, ya oke, rugi dikit oke, karena banyak pertemuan. Bulan keempat sampai tahun yang pertama memasuki masih ada rugi. Tahun kedua juga rugi, boro-boro BEP. Sampai tahun ketiga rugi terus. Ya udahlah, rugi terus buat apa dilanjutkan? Tutup saja. Bikin perusahaan baru. Pernikahan bukan setahun 2 tahun, bukan coba-coba. Tapi sekali lagi firman Tuhan, sampai mau Amin. Amin. Jadi bukan seperti masuk ke dunia fantasi, bukan seperti main game, bukan seperti bikin perusahaan. Udahlah rugi, ngapain sih diterusin? Tahun lalu juga ngerugiin. Ada yang begitu Bapak Ibu sekalian. Bahkan teman saya bilang, Pak, kenapa saya bilang? Dulu Bapak tahu nggak istri saya? Dia tahu, saya bilang, saya kan pengalaman. Bapak tahu kan ya, kembang kampung. Oh iya, pasti bukan begitu ya. Bunga. Bapak tahu sekarang, sudah 5 tahun di kampungan banget Pak. Balik. Kalau maluin. Nah, saya pas percaya pernikahan yang kokoh, pernikahan yang kuat adalah gambaran semua kita semua. Ya, baik yang sudah menikah, yang akan menikah, yang berencana menikah. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pernikahan itu bukan main-main. Serius Bapak Ibu sekalian. Apalagi pernikahan mahal loh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, melalui perikop yang kita baca, Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana seorang Kristen menjalani hidup ini, mendengar dan melakukan di dalam hidupnya. Percuma kalau kita datang setiap minggu rajin ke gereja, kita dengar firman Tuhan, tapi ketika keluar dari pintu itu, firman itu sudah kita tidak boro-boro jadi remeh, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi
mendengar dan melakukan firman Tuhan. Gambarannya apa? Seperti seorang yang sedang membangun rumah di atas batu. Pengajaran ini tentunya bisa kita aplikasikan di dalam membangun sebuah keluarga dan pernikahan. Artinya kalau seorang Kristen mau membangun rumah tangganya, maka dia harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kalau pernikahan kita mau menjadikan kuat, dibangun di atas fondasi, di atas dasar firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari melalui pesan firman Tuhan ini. Yang pertama semua orang, termasuk keluarga dan pernikahan akan mengalami yang namanya badai. Bapak Ibu sekalian, ya, siapa yang keluarganya tidak pernah mengalami masa-masa sulit? Siapa yang tengah-tengah keluarganya tidak pernah mengalami yang dinamakan keributan? Nggak ada Bapak Ibu. Jadi semua orang termasuk keluarga pasti akan mengalami yang dinamakan badai, Bapak Ibu sekalian. Hal itu yang Tuhan Yesus ingatkan melalui pengajaran ini, melalui firman ini. Turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ayat 25 dan 27, Bapak Ibu sekalian. Ya, istilah hujan atau istilah banjir dan angin yang diingatkan firman Tuhan itu menunjukkan tentang berbagai kesulitan besar yang satu keluarga itu sedang menghadapi. Nah, bisa masalah ekonomi, bisa masalah kesehatan, bisa mengalami pergumulan di tengah-tengah keturunan dengan anak. Ya, ada satu keluarga, dia berkata kepada saya, Pak, Bapak tahu nggak, anak saya sudah persiapkan, ya, dari dia lahir sampai dia udah, saya sudah persiapkan begitu dengan baik. Ya, mulai dari sekolah yang terbaik, pendidikan yang terbaik, asupan gizi yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu udah terbaik, nanti sekolah pun yang terbaik, dari SD, SMP, SMA sampai universitas yang terbaik. Tapi apa yang terjadi setelah dia masuk di universitas? Anak itu kena narkoba. Anak itu kena narkoba, badai narkoba di tengah kehidupan. Apa yang terjadi setelah itu? Semua ini bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa perkiraan, apalagi dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu selalu berdoa kepada Tuhan berikan kita kekuatan perlindungan. Kalau kita baca apa dengan berita, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini angka COVID ini naik lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Malaysia lanjut lockdown. India dalam perkawinan kita. Nah, hubungan di dalam keluarga, bahkan iman kita jadi faktor penentu dari semua yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana cara mengatasinya? Ketika badai itu datang, tidak ada. Kalau kita bangun pernikahan, kalau kita bangun keluarga kita di atas suatu fondasi yang kuat, di atas dalam kebenaran firman Tuhan, semua ini pasti akan bisa kita. Hanya dekat Allah saja aku dekat. Saya tadi katakan, kita bekerja dari nafkah meninggalkan taraf kehidupan penting, tapi jauh lebih penting bagaimana kita bisa mempertahankan pernikahan yang utuh, keselamatan di tengah-tengah anggota keluarga. Ini yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Badai itu kadang datangnya tanpa kita prediksi. Tiba-tiba bisa terjadi begitu. Kalau badai itu badai yang semilir, oke. Tapi kalau badai itu yang agak kuat, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Kalau kita tidak punya fondasi yang kuat di atas kebenaran firman Tuhan dan hidup menjadi pelaku firman Tuhan, apakah kita menyia-nyiakan iman kepercayaan kita? Beberapa waktu yang lalu saya pernah melayani
sebelum pandemi ini baru sekali kan. Karena saya sering ada penginjilan ke daerah Jawa Tengah, tapi daerah Boyolali selalu satu pekerja suami istri. Ketika saya datang di kabar Pak, tolong Pak, kenapa? Gitu. Batu, kenapa itu pekerja kita satu bendahara, satu koordinator, pengen bercerai. Kenapa sih bilang gitu? Kenapa? Udah nggak tahan, baru bicara satu, anaknya pun baru usia kira-kira 7-8 tahun. Ya memang ada beda daerah loh. Yang satu dari Sulawesi, yang satu dari Jawa, ada beda. Sudah nggak bisa. Pak Gembala gimana? Sudah ketemu? Sudah. Tapi ya sudah, ini ada komitmen. Coba malam ini saya mau ketemu. Kita berdua dia ngobrol. Dan saya pakai ayat firman Tuhan, Maliaki kedua ayat 16. Allah membenci kita. Apapun masalah yang kau hadapi, apapun pergumulan tengah-tengah keluarga, saya tidak mau dengar dari suamimu seperti apa alasannya dan dari istrimu seperti apa alasannya, karena masing-masing punya argumen sendiri, masing-masing pengen menang sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dua-dua. Saya bilang, kalau kau mengasihi satu dengan lain, kalau kau mau jadi pelaku firman Tuhan, apalagi Anda berdua, nggak bisa begini jadi contoh, jadi teladan yang buruk. Nanti stigma negatif selalu, bukan hanya bagi Anda, bagi satu komunitas di gereja. Ngomong itu masing-masing Bapak Ibu sekalian mempertahankan argumennya sendiri-sendiri. Lama sekali Bapak Ibu. Tiba-tiba saya dihinakan. Anda akan menyelesaikan masalah. Masalah Anda mungkin selesai pada waktu, tapi ada masalah baru yang akan timbul setelah perceraian. Banyak, ya, dua keluarga jadi berseteru lagi ada. Tapi kalau mau jadi pelaku firman Tuhan dan mau diberkati, puji nama Tuhan, semuanya beres. Mereka berdamai. 6 bulan kemudian saya datang ke sana. Luar biasa Bapak. Ini yang saya bilang extraordinary dia lebih kuat. Dipulihkan keluarga. Bukan hanya dipulihkan keluarga, ekonominya dipulihkan dan dia akan menjadi bank kepala cabang. Bapak Ibu sekalian, kuasa pemulihan itu luar biasa dahsyat. Kalau kita menyimpan suatu dendam, pernikahan dia tidak akan mengalami terobosan begitu luar biasa. Dia jadi kepala cabang. Rumah yang tadi kontrak sudah beli rumah. Dia bilang tahun ini kebetulan datang sekalian doakan rumah saya. Tapi itu sekarang sudah dikasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkenan sekali di tengah-tengah keluarga. Bayangkan kalau kita baca Alkitab, lembaga pertama yang Allah dirikan di dunia ini adalah keluarga. Dan Allah berkenan di dalamnya. Kenapa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia adalah dari surga turun menjadi anak manusia di tengah-tengah satu keluarga. Badai pernikahan pasti kita akan hadapi. Tapi kalau kita sudah bangun fondasi yang kuat seperti membangun rumah di atas, angin, ombak semua boleh datang, tapi rumah kita tidak akan berubah. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau ada badai sedang Anda hadapi, cuma satu pesan saya, jangan pernah menyerah dalam situasi yang sedang Anda hadapi. Bapak Ibu sekalian, kita mengertikan pandemi 19 ini begitu banyak di dalam kalangan kita, bahkan saudara-saudara kita yang kena terpapar. Belum lama adalah adik daripada istri saya. Dia juga udah mengalami seperti yang Pastor Herman alami Bapak Ibu sekalian. Minggu kedua itu sudah begitu dahsyat tekanan, sudah tidak tahan Bapak Ibu, sudah mau mengakhiri hidupnya. Perhatikan badai ini seperti iblis yang sedang mau menghancurkan benteng.
Iblis bermain dalam pikiran kita dan hati kita, mengintimidasi kalau kita nggak kuat dengan iman kita, Bapak Ibu. Kita akan terbebas. Laskar Kristus akhir zaman, bagaimana punya iman yang kuat. Iblis pun sudah membangun laskar iblis di akhir zaman. Adalah orang-orang yang bisa dipengaruhi, dibikin murka. Bapak Ibu, itu akan menjadi laskar iblis di akhir. Jangan sampai kita masuk ke dalam. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa membangun keluarga kita yang kuat. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang kuat? Tentunya ketaatan di dalam kita melakukan firman Tuhan. Ketaatan membutuhkan suatu perjuangan. Ketaatan itu membutuhkan suatu pembelajaran. Ketaatan itu membutuhkan suatu keseriusan. Ketaatan itu membutuhkan segala sesuatu yang all out di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan kita mau taat ketika kita dalam bersukacita. Jangan kita mau taat ketika berkat itu datang di dalam kehidupan kita. Tapi kita mau taat bukan karena situasi kondisi. Kita mau taat sampai apa? Sampai tetes darah yang terakhir. Sampai kita mengalami yang dinamakan perpisahan antara tubuh jasmani dengan rohani. Sampai kita ketemu muka dengan Tuhan kita Yesus. Ketaatan itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa mempertahankan keluarga yang kuat terkokoh? Suami menjadi suami yang taat, istri menjadi istri yang taat, akan terimpartasi tentunya bagi keluarga anak keturunan kita. Kalau Bapak Ibu sekalian ibadah rajin, bahkan jadi pengerja, tapi kehidupan yang tak pernah taat, tak pernah setia, apa yang kita ajarkan, apa yang kita bisa teladani bagi orang lain. Tadi saya bilang keselamatan itu penting. Bagaimana keselamatan itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Bagaimana firman Tuhan menjadi hidup di tengah-tengah keluarga kita? Satu orang diselamatkan, satu keluarga. Apakah itu terjadi begitu saja? Kalau kita yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, punya iman, pasti diselamatkan. Roma 10:9-10 mengatakan, hanya mendengar mulut orang yang mengaku akan diselamatkan. Tapi apakah terjadi dengan orang di sekitar kita? Apakah terjadi dengan keluarga kita? Bagaimana firman ini bisa terjadi satu orang selamat, satu keluarga diselamatkan? Tidak pernah terjadi kalau kita tidak mengalami perubahan hidup yang radikal dalam kehidupan kita. Sudah jadi pengerja, sudah jadi aktivis satu gereja, tapi di rumah hidup terus. Di rumah bikin keluarga. Di sini nyembah Tuhan gemetar-gemetar, tapi di rumah bikin keluarga gentar juga. Gemetar bukan ya karena berapa kudus, takut. Bagaimana ini bisa menteladani? Bagaimana ini bisa menjadi keselamatan bagi orang ini? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya terus terang saya berjuang untuk orang tua saya, untuk mama saya. Ayo saudara, itu bukan waktu yang relatif singkat, 19 tahun. Enggak begitu langsung kita menjadi, kita Injil, kita contohkan kehidupan yang baik, mereka langsung ikut. Tidak, ada proses. Ini ada perlu ketaatan, perlu kesetiaan. Kalau engkau punya hati yang begitu rindu untuk mereka semua diselamatkan, konsisten di dalam iman. 16 tahun. Itu pun saya contohkan. Kalau kita ribut terus suami istri, bagaimana lo ribut ya, saya ribut terus. Begitu. Kalau tidak terjadi perubahan hidup yang radikal di tengah-tengah kehidupan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa membangun
Keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh. Ambil komitmen mendengar, melakukan firman Tuhan. Itu yang utama di dalam hidup. Siapa yang berbahagia kata firman, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan yang berbahagia. Bukan karena uangmu banyak, bukan karena hartamu banyak, bukan karena posisi jabatanmu yang hebat di tengah masyarakat. Tapi kalau kau pelan hati, nggak ada kebahagiaan yang betul di dalam kehidupan. Firman Tuhan katakan bersukacitalah dalam segala hal. Arti Tuhan mau kita merasakan nikmat, kita merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Tentu kalau kita menjadi pelaku firman, kalau kita taat dalam hidup, ambil komitmen, ambil ketaatan kita dalam melakukan firman. Usahakan diri pagi bangun tidur ada renungan, ada doa khusus pribadi dengan Tuhan, menyatakan kebaikan, menyatakan kehubungan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Ambil waktu sebelum kau melakukan aktivitas, dasari ini dengan firman Tuhan. Saya nggak peduli hari apa Bapak Ibu, walaupun dalam pelayanan saya tetap bangun pagi dan saya isi dengan doa pagi. Karena tanpa ini Bapak Ibu sekalian, mungkin di luar pas kita keluar rumah ada sesuatu. Tapi kalau kita tidak ada dirasai dengan kekuatan perlindungan daripada Tuhan, apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Siapa bisa tentukan masa depan itu? Tidak ada. Siapa bisa tentukan kejadian? Tadi saya cerita sudah mempersiapkan anak tapi ternyata narkoba. Siapa yang bisa duga? Tapi kalau kita punya suatu ketaatan, kita melakukan firman Tuhan, dia ada di dalam kita. Saya yakini dengan baik dan benar Bapak Ibu sekalian, bahwa firman Tuhan Yohanes 4:4 mengatakan ada Roh Kudus dalam diri saya, lebih besar daripada roh dunia. Roh yang mampu mengalahkan segala kuasa-kuasa, rancangan-rancangan jahat, ketidakbaikan dalam kehidupan. Bagaimana kalau kita tidak mengaktifkan di dalam kehidupan kita ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pastikan kita semua ada Roh Kudus dalam diri. Tapi kalau engkau tidak pernah membuat Roh Kudus ini tenang tinggal di dalam diri kita dengan pelakuan kedagingan kita, bagaimana kita bisa melewati semua itu dengan baik? Bagaimana rancangan Tuhan? Bagaimana extraordinary yang itu terjadi di dalam? Yang terakhir dari sekalian, coba kita lihat Efesus 5 ayat 22. Kita lihat Efesus 5 sudah? Kita baca sama-sama 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri, sekali lagi, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Terus 23. Suami adalah karena suami adalah kepala istri, ialah yang menyelamatkan. Hai istri, bukan tunduk ya, sekali lagi ya, tunduk. Nah ada juga ayatnya itu, coba sekali lagi kita lagi terus ayat yang ke-24. Hai suami. Nah ini buat suami. 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dan segala sesuatu. Bacalah Sabtu Pengkom ini di Efesus 5 ini, Bapak. Ini adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri.
Saya ulang sekali lagi ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami. Jadi kita mengasihi adalah dasarnya adalah Kristus yang sudah mengasihi kita lebih dulu. Yang rela mengorbankan nyawanya dan mati bagi kita semua di atas kayu salib. Ada suami yang mau mati terhadap istrinya seperti Kristus terhadap kita semua. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Ini ada satu cerita loh. Saya cerita lagi deh. Ada suatu apa namanya kalau bicara mengenai keluarga ini, luas banget sekali. Ya. Saya selalu diingatkan keluarga. Saya bicara waktu itu kalau nggak salah beberapa waktu pada saat kita kemarin sama Pak Yusuf, saya mau bicara mengenai keluarga. Betul ya Pak ya? Tidak makan apa di belakang. Saya mau bicara. Karena apa? Karena saya percaya setiap pagi Tuhan mempertajam derita. Sering Tuhan bicara mengenai keluarga. Kemarin penghiburan terakhir saya bicara mengenai keluarga. Apalagi ketika renungan doa di dalam firman Tuhan segala macam dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus sering bicara. Dan terlebih setelah itu Bapak Ibu sekalian, saya sering olahraga pagi tiap hari. Itu dalam aktivitas saya dalam pagi selalu Tuhan bicara. Kadang-kadang saya ngomong sendiri begitu. Setelah pulang ke rumah saya catat, takutnya lupa. Saya sering begitu. Saya catat, makanya catatan saya banyak banget. Dalam pagi. Karena orang-orang bawa pagi itu dengan musik. Tapi saya dengar kebenaran sabda Tuhan apa? Nah, mengenai jalan pagi ini ada cerita. Kalau saya bilang istri saya mau cerita tentang orang pagi, dia pasti ketawa. Apa ceritanya? Begini ceritanya. Ini beberapa tahun yang lalu ketika saya menghadiri suatu pemakaman, saya belum di dalam itu. Nah, ini suaminya yang meninggal. Jadi suami istri punya anak 3 wanita semua. Dan ketika mereka mengadakan penghormatan di depan persidangan, tiba-tiba ada seorang wanita dan 2 orang anak ikut nangis juga di situ. Dan itu menimbulkan pertanyaan besar bagi sang istri almarhum ini. Siapa dia? Kenapa dia juga ikut sedih seperti kamu sedih? Ternyata setelah semuanya selesai dia tanya, dia selidiki. Ternyata ini pun anak daripada almarhum. Nah, isunya apa? Nggak mungkin, tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Saya tahu aktivitas suami saya. Ya. Jam 11 dia berangkat dari rumah untuk buka toko. Karena toko biasa siang. Dia buka toko. Nggak mungkin dia sampai selingkuh. Ya kebenaran orang ini belum kenal Tuhan. Nggak mungkin dia selingkuh. Kalau kenal Tuhan nggak mungkin terjadi. Ini nyata, benar-benar nyata. Nggak mungkin selingkuh. Dari mana? Jangan bohong. Jangan bohong ibu. Nah ibu ini mulai cerita. Iya, memang saya ketemunya dari jam 4 pagi sampai jam 10 siang. Rupa-rupanya dia lari pagi. Jadi lari pagi dia kebetulan ini istrinya cuma beda blok. Dia harus satu komplek. Lari pagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jam 4 dia keluar rutin setiap hari. Balik ke rumah jam 10, mandi siap-siap berangkat toko. Kagetlah si istri tua. Jadi lari pagi, ibu-ibu hati-hati. Kalau perlu diikuti, ya, didampingi. Maka kalau saya bilang istri saya mau lari pagi nih, jangan belok kiri kanan ya. Enggak lah, saya bilang begitu. Ya jadi ini benar-benar nyata loh Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus, kasihi istri, kasihi suamimu
adalah kasih Kristus, dasar hidup